High grade Razel Commander Type by Trident Model. Buat di depannya sendiri ini ada logonya dari Trident Model, ini ada Trident atau Trisulanya, dan saya dapat box artnya yang penyok, tapi untungnya saya nggak terlalu mikirin box art. Yang penting isinya aman. Samping kanan kiri dan belakangnya ini polos nih. Buat stiker regulernya sendiri ini untuk cutting dan waktu penempelan ini aman-aman aja, enak-enak aja. Dan kita juga masih dapat water slide decal kayak gini. Buat detailingnya sendiri ini udah terbilang bagus, dan untuk pewarnaannya juga cakep. Buat molding pada punya saya ini nggak saya temuin adanya part yang luber-luber gitu. Buat Razel Commander sendiri ini juga udah sepaket sama stand base, dan ini memang bandainya dulu memang ya sepaketin gitu. Waktu zaman-zaman sih bandai masih belum terlalu pelit. Pada saat perakitannya sendiri saya masih bisa menikmati proses merakitnya. Dan untuk PC-nya sendiri yang biasanya kalau bootleg itu rada-rada, ini cuma 1-2 seingat saya yang rada rese, tapi yang lain aman. Let's go. Dan inilah dia Razel Commander Type Fighter dari Trident Model. Seperti biasa kita akan putar-putar terlebih dahulu si GM biru angkasa ini. Dan si Trident ini munculin dua tipe, yang Commander dan juga Type C yang warna putih oranye itu. Buat armamen dan aksesoris ini sama aja, cuma beda warna. Dan terima kasih pada Trident Model telah membuat bootleg atau KW si Razel Commander ini dengan hasil yang memuaskan deh. Memang bukan yang 100% plek-ketiplek atau bahannya yang mirip banget sama bandai, tapi hasil akhirnya ini teman-teman, final looknya itu cakep banget. Dan ya ini salah satu yang akan saya keep. Nah tapi masih ada minusnya nih. Kalau di punya saya itu backpacknya teman-teman, yang ya bisa dibilang loose nih. Kalau kita mundurin kayak tadi itu atau digoyang-goyang itu backpacknya akan lepas. Dan yang gak habis pikir buat saya itu pada desainernya si Razel ini teman-teman, kenapa batangnya keluar anjir? Kenapa ada titit? Kan fuck banget anjir. Ini dari atas oke, bawah oke, tengahnya ini titit anjir. Fuck. Buat colokan-colokan pada backpacknya bentuknya kayak gini teman-teman. Dan buat konektor backpacknya kita juga dapat beberapa ya. Jadi nggak cuma satu saja nih. 3 sih. 2 yang kembar dan 1 dari Razel yang lama, atau yang Razel ya yang bukan Commander itu. Perbedaan antara yang Commander dan yang biasa itu teman-teman, ini kalau yang biasa ini nggak ada wing kanan kirinya teman-teman, dan untuk yang biasa juga nggak ada si rifle besarnya itu. Di sini kita masih ada sisaan dari rifle-nya si Razel yang biasa teman-teman. Jadi kayak gini senjatanya. Kalau yang versi biasa ini cuma rifle biasa, jadi nggak ada yang rifle panjang di punggung. Dan sisaan satu lagi ini yang sama seperti yang ada di backpacknya itu teman-teman, tapi nggak ada handle-nya, jadi cuma ya laras dari rifle-nya sendiri. Ya sama sih dengan sisaan rifle sebelumnya, nggak ada handle-nya. Ini nih stand base ore-nya si Razel. Ini zaman-zaman waktu si Bandai belum pelit teman-teman. Saya ingat saya sih di 2010-an akhir itu masih ya Bandai masih ngasih beberapa stand base pada beberapa kitnya. Di sini ada beberapa stiker yang saya pasang, dan ini nggak banyak ya, tapi kecil-kecil sih. Ini kayak di mata, di jidat, di tangan-tangan, di torso yang atas tuh, dan ada di tit. Ya itulah. Ya nggak banyak, dan pemasangannya sendiri saya enjoy. Dan seperti beberapa mobile suit yang dipakai Federasi teman-teman, si Razel ini badannya tuh Gundam Mobile. Jadi kalau dikasih Vivin pun ini udah ya jadi Gundam sebenarnya. Ya kayak Silver banget gitu, yang lama-kelamaan jadi Gundam Mark V. Malah sebelumnya dari Doven Wolf tuh waktu pakai Zeon. Dan tidak lupa dengan Delta Family ya, yang variannya malah nambah banyak tuh. Terakhir Delta Zain kan. Ya tapi memang beberapa dari mereka memang diciptain sebagai prototype Gundam sih. Ini btw saya suka dengan detail mekanikalnya teman-teman, walaupun enggak banyak, tapi ini cukup tebel atau ya kelihatan banget gitu. Nih walaupun dilihat tanpa backpack pun ini ya masih ganteng gitu anjir. Ini anjir titiknya itu yang bikin rusak susah anjir. Jadi kalau kita melihat backpacknya yang terpisah kayak gini tuh ya kayak Bile Armor biasa atau pesawat-pesawatan yang ada di series Gundam gitu, hanya saja dengan rifle yang hampir 2 kali panjang badannya si pesawat ini aja. Oke, langsung saja kita geser ke artikulasi dari Razel ini. Ini untuk kepalanya sendiri. Kalau kita kanan kiri atas bawah sendiri ini aman-aman aja, hanya saja karena lehernya masih menggunakan PC jadi ya kayak pendek gitu kepalanya. Dan kalau kita turun ke torso, si Razel ini nggak ada artikulasinya sama sekali teman-teman. Jadi kalau kita gerakin naik turun itu nggak bisa. Ini cuma di waist-nya aja porosnya. Dan untuk atasnya dikit itu nggak bisa diapa-apain. Dan lengannya sendiri ya karena ini kit lama ya. Jadi ya ini gimana ya, ini kenangan buruk bagi saya karena si high grade Bandai Razelnya dulu ini bagian untuk ujungnya konektornya itu yang tangan patah. Jadi ya rada tricky juga sebenarnya saya. Kali ini hati-hati deh.
Tapi buat lengannya sendiri ini masih bisa diputar 360 derajat, dan untuk shoulder armornya ini sendiri teman-teman jadi bisa dinaik turunin, dan kalau lengannya di atasin ya hanya sebatas itu saja sebenarnya. Pergelangan lengan bisa dirotate, dan untuk bagian sikunya sendiri hanya bisa sampai sebatas ini saja. Dan ya kita dapat batang yang menjulang tinggi seperti itu, dan ini saya sebutnya sempak atau biji nih samping-sampingnya tuh. Ini untuk sempak belakang ini nggak bisa kita gerakin ya, hanya yang depan saja yang bisa. Dan untuk waist armor nook sampingnya sendiri ini ya ini paha sih nyambungnya sebenarnya teman-teman, yang untuk bagian samping ini. Jadi kita ya nyebutnya armor paha aja karena ya nyambungnya di paha bukan yang di waistnya. BTW si armor samping ini masih bisa digerak-gerakin naik turun seperti ini ya, rotate dikit bisa lah. Join untuk pahanya sendiri ini bisa disebut sebagai semi modern teman-teman. Ya ini keluar lama tapi join ini masih dipakai di banyak kit modern. Kakinya sendiri masih bisa dinaikin sampai ya ini lumayan atas nih. Kalau mau dimundurin ini harus rada miring karena kalau lurus-lurus aja natap sempak yang di belakang itu teman-teman. Ditekuknya bisa maksimal ya karena ini bisa transformasi ya, jadi ini akan digunakan dalam mode transformasi jadi memang harus maksimal. Di telapak kaki masih ada artikulasi seperti ini teman-teman. Ini bisa diturunin seperti itu dan juga di maju mundurin dan digoyang-goyangin. Buat backpacknya sendiri ada sedikit artikulasi seperti pada wingletnya, ini masih bisa dimainin seperti itu. Dan buat rifle panjangnya sendiri ini masih bisa digerak-gerakin ya, atau posisinya masih bisa diatur teman-teman. Pada bagian masing-masing sayap pula ini ada handle teman-teman yang bisa kita maju mundurin atau naikin gitu. Pada rifle atau launcher panjangnya sendiri ini ada handle-nya teman-teman, tapi ini rada susah ya tapi bisa sih. Wih, jadi gagah banget anjir. Buat aksesorisnya sendiri ini ada trigger hand di tangan kanan teman-teman. Ini ada 2 jari tapi nggak full ya yang satu ya. Ini yang lurus aja dan yang miring satunya. Sepasang beam saber tapi kita dapat 2 pasang clear partnya, yang sepasang warna pink, sepasang warna hijau. Jadi total ada 4 biji. Shield yang bentuknya aduhai ganteng gitu, dan ini di ujungnya ada entah rifle atau buat beam saber ya. Dan ya ini cocok buat clear part beam saber tuh. Dan untuk konektornya sendiri ini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi bisa di headsin colokin ke tangan itu teman-teman. Nih sekaligus jadi efek beam rifle nih, keren ya. Dan juga kita dapat perintilan buat transform ke mobile armornya. Dan ya tentu saja kita akan percepat ya biar teman-teman nggak kelamaan liatnya. Ya nikmati aja lah. Dan seperti ini hasil akhirnya, dan ya not bad lah ya. Dan ini mana colokannya anjir. Bentuknya sendiri nih ya apa ya, ala-ala spaceship gitu loh. Kalau tingginya kita bandingin dengan si Jackie ini kelihatan jauh banget nih anjir. Aku bau sendiri sebenarnya kalau diperhatiin tinggi Reza, cuman ya tanduknya bau yang lebih tinggi. Edge tuh lebih pendek sedikit aja. Lord Barbie ini ya kelihatan jauh anjir. Oke, sampai di sini episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dan juga teman-teman, love you all.